Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para ulama menerangkan bahwasanya setidaknya ada 3 perkara sederhana yang menjadikan kita akan senantiasa bertobat atas segala dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan ketika menjadi hamba Allah. Yang pertama yaitu adalah ketika kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bermuhasabah, mengaudit segala lembaran kehidupan kita, melihat segala kekurangan kita ketika kita melakukan kemaksiatan dan dosa. Siapapun mereka yang senantiasa bermuhasabah, maka sesungguhnya dia akan berada di dalam pusaran kebaikan. Kita, saya, Bapak akan berada di dalam kebaikan ketika kita sering bermuhasabah. Maka tidak akan menjadi sombong, tidak akan menjadi serakah, tidak akan menjadi orang yang melakukan dosa ketika kita senantiasa bermuhasabah atas segala kekurangan kita. Kalau umat kita diperhatikan, lalu akan kelihatan kekurangannya. Kalau toko kita akan kelihatan ruginya dan untungnya ketika kita audit, maka pula kita menjadi hamba-Nya Allah akan menjadi orang yang paham betapa perlunya kita bertobat ketika kita merenungkan dan bermuhasabah atas apa yang kita lakukan. Yang kedua, yaitu adalah yang menjadikan kita mudah untuk bertobat, yaitu adalah ketika kita ingat bahwasanya setiap perbuatan dosa dan kemaksiatan pasti akan membuka pintu hukuman dari Allah. Karena tidaklah kita melakukan penyelewengan dalam bentuk apapun, kecuali Allah akan menimpakan kepada kita hukuman atas dosa yang telah kita kerjakan dan kita lakukan. Bapak meninggalkan pola hidup sehat. Ketika Bapak selalu makan gorengan ataupun selalu mengambil makanan yang bersentuhan dengan arak setiap waktu, maka Bapak akan mudah cepat naik kolesterolnya dan cepat terbuka kemungkinannya terkena kanker. Karena kita ngerti dari dunia medis, makanan yang bersentuh dengan dunia yang bersentuh dengan alam cepat menimbulkan penyakit kanker. Maka kalau kita sepakat meninggalkan pola hidup sehat, di dalam pola makan menyebabkan kita akan tertimpa penyakit, wallahi meninggalkan pola hidup yang beriman sesuai dengan kitabullah dan sunnah, ketika kita melakukan dosa dan penyimpangan, pasti Allah akan timpakan hukuman kepada Allah. Jangan pernah merasa aman dari makannya Allah, karena tidak ada yang merasa aman dari makannya Allah kecuali orang yang merugi. Dan merasa aman dari makannya Allah itu adalah orang-orang yang mereka melakukan dosa besar, melakukan dosa banyak tapi tenang untuk hidupnya, merasa bahwasanya Allah tidak akan menghisab dengan Allah memberikan hukuman kepadanya. Itu orang yang merasa aman dari makannya Allah. Padahal tidaklah satu dosa yang telah kita lakukan kecuali pasti Allah akan menimpakan kepada kita hukuman ketika dosa itu tidak kita kembalikan dengan kita bertobat kepada Allah. Kita ambil contoh kecil, betapa setiap penyimpangan itu selalu dibayar mahal. Yaitu ketika saya pernah membaca sebuah kisah dirinya, yaitu tentang satu keluarga muslim ketika dia telah menikah, multazim, dia taat sebenarnya kepada syariat, sampai dia mendapatkan ujian pertama. Ketika sudah punya keluarga, dia sudah bersama istrinya, tiba-tiba sang ibu menelpon dan mengabarkan kepadanya bahwasanya sang adik diterima di kuliah yang sama, di pesantren yang sama, di kota yang sama dengan kakaknya. Sang ibu meminta, jangan adikmu tinggal bersama-sama kamu. Padahal dia sudah punya istri. Di mana kemudian kita paham ipar itu maut, karena sesungguhnya Rasulullah mengatakan al-haqqu mautun, ipar itu maut. Kenapa dikatakan ipar itu maut? Karena kerusakan yang ditimbulkan dari ipar itu lebih dahsyat, tidak terasa daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh saudara atau oleh laki-laki yang bukan ipar. Makanya Bapak harus paham, Bapak dengan istrinya adik, maka itu bukan mahram. Di mana Bapak batasannya sebagaimana batasan haji Nabi orang asing, tidak ada bedanya antara kita dengan ipar, sebagaimana ipar kita dengan laki-laki atau perempuan yang lain sama. Maka beliau harusnya memberitahu ibu bahwasanya dia sudah punya istri dan tidak bisa disatukan dalam satu akal. Harusnya memberikan kepada ibunya bagaimana
memberikan solusi. Karena kemungkinan besar sang ibu belum tahu hukum itu, sangat besar kemungkinannya. Tapi ternyata malah dia menyetujui, tidak menyampaikan hukumnya, dan membiarkan sang adik itu bersama dia. Waktu berlalu seakan-akan tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya beliau mengalami kecelakaan hebat, menyebabkan beliau koma. Sehingga dilakukan observasi yang sangat mendalam untuk dirinya, untuk kemudian menyembuhkan. Karena keluarga besarnya itu keluarga orang yang lapang hartanya mulia. Maka dilakukan berbagai macam observasi untuk menyembuhkan. Berbagai macam penelitian diambil dari sampel darahnya dan yang lainnya itu kemudian diambil oleh dokter sebagai tindakan penanganan maksimal dengan observasi yang maksimal untuk menyembuhkan diri dengan ikhtiar. Sampai seakan-akan catatan riwayat penyakitnya itu semuanya ada di tangan dokter. Sampai Allah menakdirkan keadaannya membaik, berangsur membaik dan mulai sembuh. Sudah mulai berbicara, sudah mulai bisa berjalan, sudah mulai membaik. Sampai sang dokter ketika beliau kunjungan pasien, mendapati sang pasien tersebut ada anak kecil yang sedang ada di sekelilingnya. Sang dokter bertanya, ini siapa Pak? Ini anak saya dong, kenalkan. Anaknya masih kecil. Dokternya terdiam, bisu, tidak komentar apa-apa. Kemudian beliau pamit di sore harinya, kemudian datang kembali kepada sang pasien. Lalu kemudian mengatakan, mengungkapkan satu hal secara medis, Pak, maaf saya sampaikan bahwasanya menurut catatan medis sperma bapak kosong, artinya tidak bisa punya keturunan dengan berbagai macam faktor yang ada. Karena ada yang faktor memang itu usia, ada yang dikasih usia karena memang yang lainnya. Bapak sebenarnya tidak bisa punya keturunan. Kalau bapak tadi mengatakan itu anak bapak, saya kira itu adalah anak angkat, tapi ternyata bapak bilang anak kandung. Yang saya miliki jawaban itu cuma dua. Satu, bapak diberikan pertolongan karomah oleh Allah karena Allah sudah berjanji semuanya terjadi. Atau yang kedua, ada sebab-sebab yang tidak mampu saya isi kecuali bapak sendiri yang bisa mengisi itu sebabnya. Bapak itu kemudian akhirnya ketika mulai membaik, kemudian dia ngomong sama istrinya dengan baik-baik, kemudian mencoba membuka dialog, dan akhirnya terbukalah fakta bahwasanya betul dua anak itu ternyata bukan anaknya, tapi adalah anak dari hubungan istrinya dengan adik kandungnya dia, ibunya. Apa yang kita ambil pelajaran di situ? Yang kita ambil pelajaran di situ adalah setiap penyimpangan apapun ketika meninggalkan sunnah, jangan pernah merasa aman dari makanan Allah, karena Allah akan mengintai kita ketika kita berani meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang merasa takut dengan makanan Allah, maka setiap melakukan dosa ketakutan, karena pasti Allah akan timpakan hukuman. Masalahnya di dunia atau di akhirat. Kalau orang yang mukmin, dia tidak pernah memikirkan dunia atau akhirat kecuali dia takut. Orang yang selalu memikirkan makannya Allah bagi pelaku dosa dan kemaksiatan, dia akan bertobat. Karena khawatir, dulu saya pernah melakukan kesalahan ini. Kalau saya tidak bertobat, maka Allah akan mengirimkan musibah atas apa yang saya tinggalkan dari perintahnya Allah. Apa ini memang Allah? Karena yang mana mengenai ilmu khasirun. Apakah kamu merasa aman dari makanan Allah ketika meninggalkan ketaatan kamu di jalan Allah? Ya ada itu yang merasa aman dari makanan Allah ketika meninggalkan ketaatan kecuali orang yang merugi. Kita meninggalkan pemimpin muslim, pilih pemimpin kafir, jangan dianggap remeh itu. Bapak meninggalkan salah satu perintah sunnah saja menyebabkan kita akan dianggap oleh Allah di akhirat, atau kita akan diuji oleh Allah di dunia. Semua perilaku dosa akan mengundang kemurkaan dari Allah. Cuma masalahnya Allah yang tentukan. Ada yang disegerakan hukumannya di dunia, ada yang kemudian Allah akhirkan di akhirat. Allah sampai diakhirkan, berarti Allah lipat gandakan hukuman ketika di akhirat. Orang kalau dia merasa tidak aman dari makanan Allah, kalau dia melakukan dosa, dia terbayang-bayang dengan makanan Allah, maka dia akan bertobat kepada Allah. Dia akan menyesal atas dosa yang dia kerjakan. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wa Jawab pernah menceritakan seorang laki-laki yang pernah melakukan perkara syubhat. Dia berikan makanan itu kepada istri dan anaknya. Maka dia berkata, aku menghadapi bagaimana musibah dari makanan satu suap syubhat yang aku berikan kepada istriku dan anakku. Aku menghadapi 1 tahun bagaimana istriku dan anak-anakku sampai kuda pun menjadi liar.
disebabkan makanan syubhat yang aku pernah bawa ke rumah. Jadi Masya Allah, kalau kita nggak taubat, bayang-bayang kita itu bayang-bayang makanan Allah. Dan Allah betul-betul membenci kepada orang yang melakukan dosa. Ketika orang yang melakukan dosa, kemudian dia merasa aman bahwasanya dia itu tidak akan terkena adab Allah. Bapak, saya, kalau kita ngerti bahwasanya dosa akan mengundang satu hukuman yang datang dari Allah, maka menjadikan kita akan bertobat, menyesal sebelum maka itu betul-betul datang dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Jadi kemudian kalau kita memperhatikan dosa, kita bertobat sebelum Allah mengirimkan hukuman atas dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan dan pernah kita bereskan. Yang ketiga, apa yang menjadikan manusia itu cepat bertobat? Ngerti tentang keutamaan tobat. Orang itu kalau paham betapa dahsyatnya keutamaan tobat, maka dia akan mudah untuk bertobat kepada Allah. Tapi kalau orang tidak ngerti keutamaan tobat, enggak, dia bertobat. Bapak, kalau kemudian punya baju bagus, harganya mahal, maka bapak pasti akan menghargai baju itu. Ketika ada orang yang berkata, baju ini kalau di mall 3 juta, padahal kita dikasih sama orang lain. Kalau kita ngerti baju kita mahal, pasti kita akan menghargai. Kita akan jadikan baju itu menjadi baju andalan. Dimana kalau kotor dikit kita serahkan ke itu. Kalau kemudian tergores dikit kita akan ribut. Karena apa? Baju itu mahal. Ketika kita paham itu mahal. Pak, kalau bapak makan satu piringnya, misalnya 1 juta, mungkin makan satu suap kita nikmatin. Karena kita nanti satu suapnya mungkin harganya itu 25.000 satu suapnya. Satu piringnya 1 juta. Kenapa? Karena kita ngerti itu mahal. Karena akhirnya kita menghargai. Saya dulu Pak pernah bawa teman saya makan soto. Masya Allah. Soto, harga sotonya 60.000. Makanya cepat saya bilang jangan cepat-cepat makannya. Itu manfaatnya 60.000. Satu suap 7.500. Kalau kemudian makannya pernah dinikmati. Kenapa? Karena dia ngerti harganya mahal. Sama orang itu akan lambat di dalam dia bertobat. Kalau dia tidak mengerti keutamaan tobat itu kayak apa? Makanya Allah menerangkan kata tobat di dalam Al-Quran begitu banyak, berulang-ulang, berkali-kali. Bahkan Allah mensifati dirinya dengan kata tawab itu berkali-kali. Kenapa? Supaya kita ngerti betapa dahsyatnya keutamaan tobat, supaya kita ketika ngerti betapa besarnya keutamaan orang yang bertobat, menjadikan kita bertobat atas dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Mari kita bahas keutamaan tobat itu apa saja. Syekh Utsaimin menerangkan kepada kita keutamaan tobat, di mana Allah memberikan ini khusus, limited hanya kepada orang yang bertobat. Yang pertama yang dikatakan oleh beliau, mahabbatullah. Orang yang bertobat itu akan dicintai oleh Allah. Masya Allah ya. Pernah tidak kita mendapati ada seorang wanita yang berkata, aku mencintai laki-laki yang banyak berbuat salah sama diriku? Pernah tidak kita dapetin laki-laki kemudian berkata, yang kamu sengi dari perempuan itu kayak apa sih? Oh, perempuan yang banyak salahnya sama saya, itu saya cintai. Ya mungkin itu manusia. Tapi beda dengan Allah. Orang yang kemudian dicintai oleh Allah adalah orang yang penuh dengan catatan dosa, tapi dia bertobat kembali kepada Allah. Itu Allah cintai. Makanya Pak, jangan nyinyir sama dosa dosa. Karena bisa jadi orang yang melakukan dosa yang hari ini kita pandang dengan sinis dosa yang dia kerjakan, tetapi justru dia itu akan menjadi orang yang bertobat di akhir kehidupannya, lalu diterima tobatnya dan Allah masukkan dia ke surga. Bisa jadi kita yang hari ini memandang sinis kepada pelaku dosa, nyinyir, benci sama orangnya, bukan sama dosanya. Kalau sama dosanya wajib, kita benci sama orang pelaku dosa, seakan-akan kita lebih baik, maka bisa jadi kita tidak istiqamah. Tiba-tiba kita terlepas iman ketika kita meninggal dunia. Siapa yang menjamin kamu? Lau anna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dirham fa yasbiqu alaihi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli jannah hatta yadkhuluha. Rasul yang bersabda, ada loh orang di antara kalian yang melakukan dosa itu bertumpuk-tumpuk banyaknya sampai antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal saja. Artinya tinggal satu dosa tak satu, langsung neraka. Faya sepiku alih dari kitab, catatan takdir mendahului apa yang dia lakukan. Di akhir kehidupannya, dia melakukan amalan penduduk surga, lalu masuk ke dalam surga.
Karena banyak orang yang mereka itu masuk surga gara-gara dosa, kata Sa'id bin Musayyib. Kok bisa? Iya. Kata Sa'id bin Musayyib, ada banyak orang yang melakukan dosa tapi justru masuk surga. Kok bisa? Kata beliau, karena orang yang melakukan dosa itu dia menyesal atas dosa yang dia kerjakan. Ketika dia menyesal, dia mengetok pintu taubat, Allah terima taubatnya dan Allah masukkan dia ke surga. Tapi bisa jadi sebaliknya, bahwa banyak orang yang masuk neraka gara-gara amal salih. Orang berkata kepada Sa'id bin Musayyib, kok bisa? Iya. Orang yang melakukan kebaikan, ketaatan itu hatinya penuh dengan riya dan sum'ah. Bukannya kebaikan itu memasukkan dia ke surga, tetapi memasukkan dia ke neraka gara-gara riya dan sum'ah yang mengisi hatinya ketika beramal. Jadi ada orang Pak yang kemudian mereka bertobat, itulah yang menjadikan dia dicintai oleh Allah. Bapak tahu kisahnya Utsairin bin Abdul Ashhar masuk Islam. Utsairin bin Abdul Ashhar masuk Islam belum 24 jam. Masuk Islam setelah hidupnya berlumuran dengan dosa, kesyirikan, kekufuran, benci sama Allah, benci sama Rasul. Tapi ketika masuk Islam, bersyahadat, ketika akhirnya dia menerima Islam itu menjadi agama yang paling benar, agama yang hak. Ketika masuk Islam, belum masuk waktunya salat, langsung bergabung dengan pasukan Nabi untuk berjihad di jalan Allah. Meninggal dalam peperangan itu. Abu Hurairah menceritakan tentang Utsairin bin Abdul Ashhar di hadapan para Nabi. Kalian tahu siapa itu sahabat Nabi yang belum pernah sujud, keningnya belum pernah nyium bumi, tapi justru dia masuk surga. Walaupun keningnya belum pernah nempel ke wajahnya bumi untuk bersujud kepada Rabbnya. Abu Hurairah berkata, itulah Utsairin bin Abdul Ashhar. Masuk Islam sebelum masuk waktunya salat, kemudian tiba-tiba dia mendapati Rasulullah sedang berjuang di jalan Allah, kemudian dia bergabung bersama Nabi dan para sahabat. Allah takdirkan meninggal di tempat itu, dan Rasulullah mengatakan dia salah satu penduduk surga. Utsairin bin Abdul Ashhar. Kita nanti yang hari ini kita sujud di depan Allah, siapa yang menggaransi kita akan masuk surga? Inilah yang menjadikan kita paham, Masya Allah, orang yang bertobat luar biasa. Makanya sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, kalau kamu lihat orang yang solid, luar biasa sholatnya, luar biasa sedekahnya, luar biasa sholat malamnya, kamu tidak mampu nandingi orang solid itu. Mau menandingi sholat malamnya kita sering kali, mau menandingi puasa sunnahnya kita sering perih kalau kita puasa sunnah, mau menandingi sedekahnya, tapi apalagi yang kebutuhan anak-anak kita banyak. Kamu tidak mampu nandingi orang yang solid di dalam kesolihannya, tandingi orang yang solid di dalam taubatnya. Sekalinya kamu taubat, kedudukanmu sama dengan orang yang solid itu kalau kamu sudah diterima taubatnya Allah. Itu cara Allah mencintai kita. Makanya perhatikan, banyak orang yang mereka masuk surga dosa ketika menyesal. Bukankah kita pernah mengkaji tentang riwayatnya siapa? Ma'is bin Malik berzina apa? Muhsan, dia sudah nikah pada zaman Rasul lagi, pada zaman Rasulullah. Coba. Kemudian Quran sedang diturunkan. Coba. Ingat loh, zina semakin besar pahalanya, semakin dilabrak, semakin besar pahalanya, semakin besar dosanya. Kalau ada orang yang berzina dengan tetangga, itu lebih besar dosanya daripada dia berzina dengan wanita yang jauh. Kenapa? Harusnya tetangga itu menjadikan dia mikir-mikir kalau mau berzina. Makanya pelaku dosa yang telah menikah dengan pelaku dosa yang belum nikah beda. Pelaku dosa yang belum nikah boleh muhsan. Pelaku dosa kalau pelaku zina sudah menikah muhsan, hukumnya dirajam. Kalau dia belum nikah disambung. Tapi kalau dia sudah menikah dirajam, dimasukkan ke dalam lubang, dilempari batu. Nah, istri Malik kan kita pernah dengar misalnya, dia datang kepada Nabi mengatakan, "Tohirni ya Rasulullah, sucikan saya." Rasulullah berkata, "Wahai wajib betul ilaihi fastaghfirullah." Apa sih yang mengatakan? Pulang. Istighfar di rumah. Berkali-kali sampai 4 kali Nabi berkata, "Ini mau tohirkan." Dosa apa sih yang kamu kerjakan sampai kamu minta disucikan? Ini zina ya Rasulullah. Jadi dosa zina. Rasulullah berkata, "Yashrabul khamra." Ini jangan-jangan lagi mabuk ini. Faqala Rasulullah dengan sahabat, "Wastangkahtu wa lam yajid minhu min khamrin." Dicium-cium untuk mulut yang manis. Tak ada uang. Lalu kemudian akhirnya Rasulullah berkata, "Aku majnun, jangan-jangan dia gila." Ya Rasulullah, dia tidak gila. Akhirnya ditetapkan di rumah raja dari batu sampai meninggal dunia, pecah kepalanya. Saat itu sahabat apa? Fakhtalapan nasu fi firqatain. Kita firqatain. Kalau bisa dari kaum atau salah satunya, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu sampai pada kita berkata, para sahabat itu berpecah tentang status kematiannya Ma'is antara dua atau tiga lainnya.
istaghfiru li akhikum manis. Istighfar untuk saudara kalian manis. Sesungguhnya taubat yang telah diterima oleh Allah. Dan kalau Allah memberikan izin, memberikan syafaat, memberikan izin kepada Ma'is bin Malik mampu untuk mengampuni 70 penduduk Madinah. Dalam satu riwayat mengampuni 10 penduduk Madinah. Masya Allah. Padahal dia berzina, tapi mendapatkan surga. Makanya jangan mikir sama pelaku dosa, bantu mereka. Jangan dibantu tambah terjerumus. Karena yang pelaku dosa itu berhak mendapatkan uluran tangan indahmu sebagai orang yang berjalan di atas kebenaran. Bisa jadi hari ini kita menyelamatkan mereka, di hari yang lain Allah menyelamatkan kita dari kekufuran dan kesyirikan. Kita ini selamat dari kekufuran dan kesyirikan itu bukan karena kita mampu, tapi Allah yang menolong. Jika Allah tidak pernah menolong orang lain, apa Allah akan menolong kita kalau kita tidak pernah menolong mereka? Kita perhatikan boleh. Allah mencintai orang yang bertaubat. Yaitu adalah ketika kita memperhatikan 100 nyawa yang dipenggal oleh seorang pembunuh. Sampai dia bertanya kepada orang yang alim, mana saya harus bertaubat? Tinggalkan kampung durjana yang menjadikan kamu membunuh. Kamu menuju kepada kampung orang yang salih. Di sana kamu tinggal bersamalah dengan mereka, bersuara dengan mereka, hidup membaur dengan orang-orang yang salih. Diambil bekal perjalanannya menuju ke kampung orang yang salih. Kita tentunya tahu kan bagaimana cerita ini dalam riwayat Muslim. Dia meninggal di perjalanan. Ketika meninggal, 2 malaikat turun. Malaikatul rahmah sebagai malaikat mencabut nyawa ruh orang yang beriman. Malaikatul adab sebagai malaikat yang diutus untuk mencabut ruh yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Turun bareng-bareng, Pak. Padahal harusnya tak pernah bareng-bareng. Malaikatul rahmah berpikir dia orang yang bertaubat, tidak ada balasan untuknya kecuali rahmatnya Allah dan ampunan Allah. Yang satu malaikatul adab berkata, ini adalah kemudian orang yang telah melakukan dosa. Dia melakukan dosa, maka tempat kembali ke neraka untuk dihisab atas keadaan perbuatan yang dia kerjakan. Allah kirimkan malaikat penengah. Buat dihitung mana yang lebih dekat. Ternyata lebih dekat kepada kampung orang yang soleh. Bukan berkilo-kilo, Pak. Bukan bermil-mil. Hanya beberapa langkah dia lebih dekat kepada kampung orang yang soleh. Maka dengan itu Allah menyempurnakan balasannya kepada laki-laki itu. Allah jadikan dia menjadi laki-laki yang diterima taubatnya dan dimasukkan ke dalam surga. Hanya beberapa mil. Padahal dia belum sampai kepada kampung orang yang saleh. Dia belum bersama dengan orang yang saleh. Dia belum beramal layaknya orang yang saleh yang dia menuju ke tempat itu. Dia belum bersama dan bersua dengan laki-laki saleh di kampung orang yang saleh. Belum. Tapi ternyata Allah sudah memaafkan kesalahannya ketika dia baru menunjukkan keinginannya untuk bertaubat. Itu cuma Allah mencintai kita. Jadi Allah mencintai antum, saya, kita, bukan hanya karena kita pandai sholat, tapi Allah mencintai kita ketika saya, antum, adalah orang yang ngerti tentang dosa dan ngerti bagaimana cara kembali kepada Allah. Ingat dengan dosanya. Kalau kita Allah berkata, kelihatannya saya tidak pernah melakukan dosa itu. Nah itu jangan-jangan bahasanya kita ini dimulai syaitan merasa tidak pernah melakukan dosa. Ada fase buahnya tentang dosa yang telah kita lakukan, tetapi syaitan mengaburkan pandangan kita, menjadikan kita minus kekurangan diri kita, tetapi plus ketika melihat kekurangan orang lain, minus melihat dosa diri sendiri, tapi plus ketika melihat dosa orang lain. Hati-hati kalau semacam itu. Berarti ada yang salah dengan hati kita. Sampai ketika kita melihat dosa kita ragu, ketika melihat dosa kita ragu dekat, tapi ketika melihat dosa orang lain tidak pernah ragu, matanya sehat melihat dosa orang lain. Masya Allah. Inilah yang menjadikan kita mengetahui Allah mencintai kita, bukan karena kita mati sholat, tapi Allah mencintai kita ketika kita mengerti bagaimana bertobat kepada Allah. Yang kedua, para ulama lalu kemudian menerangkan yang kedua, yang menjadikan seseorang itu dicintainya, yang kemudian menjadi keutamaan taubat, yaitu adalah orang-orang yang bertaubat, yaitu adalah orang-orang yang mereka itu akan diganti oleh Allah. Segala dosa-dosa mereka menjadi kebaikan. Itu bagi orang yang bertaubat. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, ketika Allah kemudian menerangkan kepada kita tentang keutamaan orang yang bertaubat. Al-Furqan. Yang kedua, orang yang bertaubat adalah orang
kita membahas ayatnya dan tafsirnya. Bapak pernah nggak ngerti tentang pemutihan? Kalau kemudian tiba-tiba ada broadcast pemutihan, kita ingat motor kita yang terlambat bayar. Kita teringat kemudian dengan mobil kita yang terlambat bayar pajak. Masya Allah, padahal kita berbutikan saja tidak dikenai denda. Orang yang mereka bertobat itu lebih dahsyat daripada gembiranya kita ketika mendapatkan broadcast tentang pemutihan pajak motor kita dan mobil kita. Karena sesungguhnya Allah itu mengabarkan bahwasanya setiap orang yang melakukan dosa, ketika dia bertobat kepada Allah, Allah ganti dosa yang dia pernah kerjakan, walaupun sampai menyentuh pintu langit dosa itu dia lakukan. Kalau dia bertobat kepada Allah, catatan dosanya itu akan dirubah menjadi catatan kebaikan, pahala untuknya. Insya Allah. Makanya Allah sampai kemudian berfirman di dalam surat Al-Furqan 68 sampai kemudian 70. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Mereka itulah orang-orang yang mereka itu diganti oleh Allah catatan keburukannya menjadi catatan kebaikan. Jadi Allah itu kemudian akan mengganti semua dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita bertobat, dosamu ketika bentak Bapak, dosamu ketika kamu melanggar perintahnya ibu, dosamu ketika dulu itu melakukan tindakan yang haram ketika akan menikah, dosamu ketika kamu mengambil perkara yang syubhat, semuanya ketika kamu bertobat, Allah jadikan hitamnya dosa itu menjadi putihnya pahala yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Masya Allah. Apa kurangnya Allah di dalam sifat rahmat bagi hambanya yang beriman? Kita ingatkan dosa-dosa kita ketika masih jahil, ketika masih tidak ngerti, ketika hari itu masih jahil. Banyak dosa yang telah kita kerjakan tanpa kita sadari. Perkataan-perkataan kita yang ternyata kalau ditimbang, diserap, kemudian disaring, yang baik itu cuma beberapa persen. Maka kalau kita bertobat menyesal, meneteskan air mata di tengah kegelapan malam ketika kita menyesali dosa kita, Allah ganti Pak catatan hitam dosamu dan maksiatmu menjadi kebaikan. Kalau kita pernah melihat metamorfosa dari ulat yang menjijikkan, mampu dengan metamorfosa berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan menawan, disenangi banyak anak-anak dengan kupu-kupu itu. Tapi kita tidak sadar bahwasanya sebelum jadi kupu-kupu itu ulat yang menjijikkan. Kita sepakat metamorfosa itu merubah ulat yang menjijikkan menjadi hewan yang sangat menyenangkan dan disenangi banyak orang. Maka sesungguhnya tobat itu lebih dahsyat daripada metamorfosa kupu-kupu. Metamorfosa ulat menjadi kupu-kupu. Karena merubah kedudukan orang yang akalnya hina di hadapan Allah menjadi mulia di hadapan Allah dengan dia bertaubat. Ini loh yang kemudian menjadikan kita ini tergerak. Kalau kemudian kita bermuhasabah ingat dosa kita ingin betul. Bagaimana dosa-dosa yang telah kemudian memberatkan catatan-catatan keburukan kita, Masya Allah kita ingin. Dulu ketika bodoh, dulu ketika nggak ngerti, sering terkesan dengan nafsu, lalu kemudian ingin dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Kita berkata, pantas. Kalau Hasan Al-Basri sampai berkata, aksiru bil istighfar, fitu. Pertanyaanlah kamu taubat istighfar dalam kapanpun, di mana saja, dalam setiap jalanmu dan setiap mana saja. Karena kamu tidak pernah ngerti kapan taubatmu yang kamu panjatkan itu akan diterima oleh Allah. Kalau satu kali taubatmu saja, satu saja taubatmu diterima oleh Allah, ketika melewati waktu yang mustajab, tiba-tiba Allah membukakan pintu langit dan Allah menerima taubatmu satu saja, maka cukup bagimu menjadi dirimu menjadi orang yang paling beruntung. Makanya jangan boleh sampai berkata, penuhi cakrawala hidupmu itu dengan istighfar dan taubat setiap waktunya. Tajdid, penuhi taubat setiap hari. Jadi Masya Allah, itu yang akan merubah catatan dosa kita menjadi kebaikan. Kapan lagi kita mendapatkan ini Pak? Bapak pernah nggak kemudian mendapati satu ini orang yang melakukan kesalahan kemudian akan diganjar dengan kebaikan, dengan hadiah sesuai dengan kesalahannya. Seorang bos ngomong salah kemudian karyawannya, siapa ini karyawan yang sering bolos? Semakin banyak bolosnya, semakin besar hadiahnya. Kalau sampai bolos setahun, hadiahnya mobil. Ada. Itu hanya Allah yang memiliki sifat semacam itu ketika Allah mendapati diri seorang hamba melakukan dosa dan dia bertaubat kepada Allah. Dahsyat Allah itu membalasnya dengan kebaikan. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim
hasanat. Allah akan kemudian menggantikan setiap keburukan yang dia kerjakan menjadi kebaikan. Dulu istri kita belum pakai jilbab, hari ini sudah pakai jilbab sama kita, ingatkan. Dulu kamu belum pakai jilbab loh, sebelum kita nikah. Banyak kekurangan kita dulu ketika sebelum nikah. Banyak hal-hal yang salah yang dulu kita lakukan sebelum nikah, ya kita taubat. Maka dengan itu Allah hapus dosamu sebelum nikah ketika kamu belum ngerti ilmunya. Kalau Allah jadikan itu menjadi kebaikan dan ketaatan kepada, apalagi dosa menjadi pahala. Kalau bukan Allah yang memberikan itu kepada kita, beruntung banget hamba yang beriman ketika telah memiliki Allah. Karena apa? Akhirnya semua perkara itu jadi baik. Kalau orang itu sudah kenal Allah, kalau orang sudah kenal Allah dengan benar, semuanya itu jadi baik. Dia ngerti bagaimana meletakkan uang, dia ngerti bagaimana mendidik istrinya, dia ngerti bagaimana mendidik anaknya, dia ngerti bagaimana ketika dia berbuat dosa, dia paham Allah itu adalah penerima taubat yang menjadikan dia yakin kepada Rabb-nya untuk kembali kepada Allah. Masya Allah, Pak. Makanya betul apa kata Imam Bukhari, kalau kamu ngerti kebaikan Allah pada dirimu, maka setiap tarikan nafasmu kamu akan jatuh cinta sama Allah. Karena sampai besarnya kebaikan Allah kepada kita, sampai banyak melakukan dosa, Allah akan benci. Allah tunggu bahwa untuk bertobat. Di situ Allah akan mencintai orang yang bertobat. Allah ganti orang yang bertobat. Semua catatan dosanya diberitakan untuk menjadi kebaikan ketika dia bertobat. Apa kurangnya Allah di dalam memberikan rahmat bagi orang yang beriman. Itu yang kedua. Orang yang bertobat, Allah akan ganti semua keburukannya menjadi kebaikan. Yang ketiga, sebab keberuntungan ketika orang itu bertobat. Mari kita buka di dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, An-Nur 31. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. An-Nur 31. Bertobatlah kamu kepada Allah wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu itu menjadi orang yang beruntung. Apa sih beruntungnya itu? Masya Allah, orang yang tobat itu beruntung, Pak. Karena orang yang bertobat, Allah itu akan berikan kepadanya kekuatan untuk merubah dirinya dari dulu yang buruk menjadi baik kalau dia bertobat. Berapa banyak orang yang ketika dia bertobat, dia beruntung banget dari perbuatan tobat yang telah dia dapatkan karena sebab tobatnya. Coba kita melihat Malik bin Dinar. Malik bin Dinar peminum khamr, tapi setelah bertobat beruntung. Allah jadikan dia menjadi orang alim salih. Di mana namanya hari ini setiap kita membuka kitab dan membuka buku pasti kita mendapati nama Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Kenapa? Allah ganti bagaimana ketika dia bertobat dan Allah kemudian jadikan dia menjadi orang yang beruntung. Karena apa? Karena yang tobat, kalau tobat nasuha selalu punya kekuatan yang besar untuk kemudian menyesal dan berubah menjadi lebih baik. Sampai Imam Ibnu Rajab berkata, jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha. Setiap pahala kebaikan kalau diterima oleh Allah, salah satunya tobat, pasti pahalanya adalah Allah jadikan dia punya kekuatan yang lebih besar setelah dia bertobat. Malik bin Dinar. Coba kalau dia jadi peminum khamr tidak pernah tobat, jadi peminum khamr yang tidak pernah dikenal manusia. Kita lihat model dunia. Asalnya apa? Maling, pembegal. Tapi setelah kemudian dia tobat, Allah jadikan dia itu menjadi ulama besar. Hari ini kalau kita membuka lembaran kitab selain nama Malik bin Dinar, kita akan menjumpai nama Fudel bin Iyad. Seorang ulama besar, padahal dulunya apa? Pembegal. Karena janji Allah itu pasti. Allah berikan kepada orang yang bertobat itu keberuntungan. Di sini Pak kita melihat. Kenapa ya Ustaz? Orang-orang yang bertobat itu terkadang semangatnya untuk mencari Islam itu lebih besar daripada orang yang tidak malam. Bapak pernah nggak melakukan? Ada orang yang mau alam cepat hafal Quran 5 juz. Padahal kita yang dari kecilnya sudah Islam, ibaratnya nakal, ngoyong Islamnya dari kita kecil. Malah nggak pernah hafal Quran. Anak ingat, anak lupa, takbir hafal, Al-Ghasyiyah lupa, Al-A'la lupa.
Tapi kita lihat orang-orang yang tobat, masya Allah kadang-kadang mualaf, tapi kemudian mereka hafal Quran. Saya pernah bertemu seorang mualaf hafal 10 juz, hafal 10 juz. Kalau itu dilakukan anak pondok biasa. Tapi ini dilakukan oleh orang yang kemudian bertobat menjadi mualaf. Dia senang dengan Quran, muamalah dengan Quran, melazimi Quran setiap waktu, dia sampai hafal 10 juz. Berapa banyak orang yang bertobat cepat setelah bertobat langsung belajar bahasa Arab, masih bahasa Arab. Kita lihat orang yang bertobat sebelumnya penuh dengan catatan-catatan dosa, berubah mempelajari ekonomi syariah jadi ulama ekonomi syariah. Jadi orang atau kemudian orang yang paham ekonomi syariah, masya Allah. Itu kenapa? Masya Allah. Disebabkan taubat yang menjadikan dia beruntung. Apa karena dalam Umar kita? Pasti katakan, tapi bukan saya. Ada Umar kita di daerah Jepang. Mualaf alasannya. Bukan saya. Namanya minta itu makanya orang Jepang itu laki-laki. Kalau di sini aja perempuan. Tapi kalau saya, insya Allah kita walaupun kita 100% bukan laki-laki saya. Karena sering orang minta sesuatu umatnya bagus sangat. Mintanya itu nama yang diambil di Jepang. Ada seorang profesor di Jepang namanya Omar Mita masuk Islam. Kalau Islam masuk Islam pencapaiannya apa? Langsung pergi ke Mekah, dia haji, kemudian dia di sana, kemudian mempelajari bahasa Arab. Kemudian menguasai kunci-kunci yang dia kuasai dalam bahasa Arab itu, pulang ke Jepang, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jepang pertama kali, namanya Omar Mita. Makanya dikasih nama saya supaya jadi penerjemah. Tapi alhamdulillah di Indonesia sudah banyak penerjemah. Masya Allah. Padahal kita ya Allah, belajar bahasa Arab sudah 6 tahun masih ada haji, ada yang perlu falan, bapak falan. Kalau dibuka belajar bahasa Arab pertama kali itu pernah 60. Tapi kalau sudah 2 bulan, 3 bulan, tinggal 3, 4. Rontok tinggal 2. Meskipun yang satu ngantor, yang satu kamar mandi, udah belajar diajar. Masya Allah. Kenapa sih orang-orang yang mereka itu bertobat punya kekuatan yang besar? Allah yang ngasih kalau dia bertobat nasuha. Makanya kalau kita bersama dengan orang yang bertobat, kemudian semangatnya lagi menggebu-gebu, jangan diklaim, biarkan. Itulah kekuatan yang Allah sudah berikan kepadanya. Berapa banyak orang yang bertobat kemudian dia duduk mendengarkan majelis ilmu tahan sampai lama. Kenapa? Karena kemudian dia bertobat. Allah memberikan kekuatan kepada dia. Allah yang memberikan kekuatan kepada dia ketika dia bertobat. Karena tobat apabila nasuha itu merubah dia menjadi lebih baik. Kita sering tanya, gimana sih tanda tobat dan nasuha? Perhatikan Allah sama baca. Jazaul hasanati al hasanatul ba'da. Tanda sebuah amal apabila diterima oleh Allah, maka Allah akan datangkan kebaikan dan ketaatan yang lebih besar. Magnet dia kalau diterima. Tobat pun sama. Tobat itu kalau diterima oleh Allah pasti akan berubah daripada kondisi yang sebelumnya. Kalau dia bertobat dengan tobatan nasuha. Tapi apakah orang yang bertobat pasti punya khatimah? Belum tentu. Ada orang yang tobat, tapi akhirnya merotak. Siapa itu? Bilal bin Jahsy. Tobat, masuk Islam, bahkan hijrah ke Habasyah. Hijrah Habasyah yang kedua. Tapi apakah daya perjalanan tobatnya menyelamatkan imannya ketika dia pergi dari Mekah ke Habasyah supaya menjaga imannya? Ya kuat ketika melihat perilaku orang Habasyah yang suka minum, suka terbawa dengan minum, dan akhirnya inti yang kemudian dia murtad. Oh ya, jadi orang yang bertobat itu bukan berarti kemudian dia terus berada dalam itu, tidak. Dia harus berusaha atau kemudian betul-betul dia beruntung dan dia beruntung. Orang yang tobat. Jadi barang siapa orang yang tobat, Allah pasti akan berikan kekuatan kita untuk berubah menjadi lebih baik. Seorang istri yang tobat dari kesalahannya pasti lebih sabar menghadapi suami. Seseorang laki-laki yang bertobat dari mata pencarian yang haram, pasti dia akan berusaha menjaga setiap apa yang dia dapatkan sampai dia masukkan ke dalam mulutnya, karena dia pernah merasakan pedihnya makanan yang haram dan makanan yang syubhat. Seseorang yang kemudian bertobat ketika meninggalkan dosanya, ketika dulu sering melalaikan sholat, pasti Allah jadikan dia khusyuk menikmati sholat-sholat sisa hidupnya. Orang yang menyesal ketika dulu sering bakhil, maka dia ketika bertobat, maka kemudian dia akan betul-betul menikmati setiap dia sedekah. Karena untuk membayar setiap sen yang dulu dia tahan ketika dia masih menjadi bakhil karena belum tahu tentang syariat Allah, itu tobat.
Jadi tobat itu berubah diri. Nah kalau ada orang yang tobat tapi tidak berubah, berarti kemudian dia belum, tobatnya belum masuk. Ada orang yang tobat dari zina tapi dia berubah, tidak meninggalkan komunitas zinanya, tidak menutup auratnya bagi wanitanya, laki-lakinya tetap di tempat-tempat itu tanpa ada perubahan. Maka dia mungkin tobatnya tidak membuka pintu langit sampai Allah biarkan tetap dengan keburukan. Karena itulah yang kemudian menjadi dosa. Jadi tobat itu apa? Kata para ulama, menjadikan dia akan diberikan kekuatan yang besar ketika kemudian dia bertobat. Yang keempat, Allah kasihkan barokah. Allah kasihkan barokah kepada orang yang bertobat. Allah akan memberikan barokah pada satu zaman kepada orang yang tobat. Siapapun orang yang tobat, Allah kasihkan barokah. Apa yang di barokah? Bertambahnya ketaatan dia. Bukan berarti orang yang tobat itu diganti oleh Allah pahala yang banyak. Bukan berarti diganti harta yang banyak. Salah. Arti barokah minas sama itu artinya adalah Allah akan memberikan kepadanya ketaatan yang lebih besar, akan lebih beribadah. Itu artinya barokah. Kita sering mengartikan bahwasanya kalau meninggalkan yang haram bertobat pasti diganti oleh Allah harta yang banyak. Kata siapa itu? Salah. Perhatikan hadisnya. Antara kasyai'an lillahi awwadallahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia bertobat, dia ngerti ini haram, dia ngerti ini tidak boleh, dia tinggalkan, maka Allah itu akan berikan pengganti yang lebih baik. Nabi dengan lisannya menyebut kata khairan, bukan malan. Apa bedanya? Khairan itu baik, malan itu harta. Karena banyak orang yang mengaku atau banyak orang yang mempunyai persepsi kalau kamu Pak tinggalkan pekerjaan haram ini pasti nanti akan diganti oleh orang yang lebih banyak hartanya. Oh, ya, belum tentu. Tapi pasti Allah akan mengganti dengan kebaikan, dan kebaikan itu tidak pernah identik dengan harta. Supaya kemudian kita tidak menyalahkan proses taubat kalau tiba-tiba kita ini belum kaya-kaya. Saya sudah tinggalkan yang haram, kok belum kaya? Yang menjanjikan kamu kaya setelah taubat itu siapa? Ada orang yang dikayakan oleh Allah setelah bertobat. Nah itu tergantung kehendaknya Allah. Contoh, di Besok TV saya pernah melihat ada seorang desainer punya itu menggambar, yaitu adalah baju-baju yang haram. Kalau ketika dia bertobat, maka Masya Allah dia menggambar baju-baju kurung yang syar'i untuk kaum akhwat dan ummahat. Masya Allah, berlimpah pesanan order seluruh Indonesia sampai kewalahan untuk mencari penjahit. Ada yang semacam itu diganti oleh Allah harta, tapi harta itu menambah ketaatan di jalan Allah. Tapi juga ada yang sebaliknya. Saya punya seorang jamaah di Papua, dia tinggalkan pekerjaannya itu yang syubhat. Dia tanya banyak ustaz mengatakan itu tinggalkan akhir sudah, tinggalkan saja. Kalau sudah mantap tinggalkan. Nah, memang para ulama itu memfatwakan haram. Ini kan syubhat pekerjaan yang diambil oleh dia. Dia tinggalkan. Sudah hampir 5 tahun. Hampir 4 tahun semenjak saya mau nikah. Kalau saya menjalani nikah saya 4 tahun, berarti hampir 4 tahun dia tinggal di situ. Setiap saya berkunjung sama dia, pekerjaan dia yang dulu dengan hari ini jauh banget lebih berlimpah hartanya ketika dia masih berhubung dengan pekerjaan yang syubhat. Saya tanya gimana akhir dagangannya? Ya begini Ustaz. Gimana dibandingkan gaji yang dulu? Wah jauh banget, jauh sekali. Karena dulu pekerjaan yang dulu itu Masya Allah membawa uang 1 juta, 2 juta di luar gaji itu setiap hari. Pada hari ini Masya Allah susah, sulit. Tapi Masya Allah Ustaz, saya tidak pernah menyalahkan proses yang menggunakan pekerjaan itu. Kenapa? Allah ganti dengan banyak kebaikan. Kebaikannya apa sih? Banyak Ustaz. Saya bisa datang ke masjid, saya bisa memperhatikan anak-anak saya bertumbuh kembang, menjaga pandangan saya dari wanita-wanita di kantor yang dulunya setiap pagi saya ketika masuk kantor itu sudah melihat perempuan-perempuan roknya di atas lututnya. Kalau senyum berarti saya melihat. Itulah saya kasih. Itu kemudian Allah berikan gantinya. Allah berikan kemudian penggantinya walaupun penggantinya itu tidak ada. Disitulah saya paham betul. Makanya Rasulullah mengatakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan kebaikan yang lebih besar. Dan kata itu khairan, bukan malan.
supaya antum paham apapun yang kemudian kita merasa menyesal dan bertobat, bukan berarti ketika antum bertobat langsung menjadikan antum menjadi orang yang langsung menjadi baik. Ya. Ada orang yang bertobat dari minuman khamr, sakit-sakit batuk-batuk muntah darah karena kebiasaan minum khamrnya sudah mendarah daging, ketika ditinggal malah sakit. Ketika minum khamr sehat. Ya atau tidak? Supaya orang itu tidak berprasangka kalau tobat itu nanti langsung jadi gampang, tubuhnya jadi sehat, hartanya jadi banyak, anak-anaknya jadi kemudian solid. Nah kalau semuanya digampangkan untuk kita, harus gimana kita akan mendapatkan pada kesabaran? Kadang-kadang Allah menyulitkan orang yang bertobat itu apa? Supaya uji kamu itu betul-betul bertobat atau belum. Dan kalau Allah tidak menguji orang yang bertobat, maka kemudian tidak akan diketahui manusia yang betul-betul jujur ketika bertobat dan manusia yang tidak jujur dalam taubat. Berapa banyak guru kalau masuk ke kelas, guru itu tanya, sudah belajar, murid-murid, sudah Pak, ya sudah, masukkan bukunya kita ujian dulu Pak, kita sudah belajar. Gurunya akan ngomong apa? Ya Bapak kan nggak tahu kalian jujur atau tidak jawabannya, sampai Bapak tahu jawaban kalian nanti di dalam lembar ujian. Kenapa sih guru itu masih uji kita? Padahal kemudian bisa aja tanya kepada orang tuanya, tadi malam belajar atau enggak, Pak, kan selesai. Tapi guru tetap uji kita, karena kemudian guru ingin tahu siapa yang betul-betul belajar dan siapa yang mengatakan belajar pada tadi malam jadi orang. Inilah pentingnya bagi kita uji. Karena orang yang kemudian mereka yang bertobat berarti itu tidak pernah lebih dari ujian. Allah kadang-kadang uji yang berat ketika kita bertobat kepada Allah, dan itulah bentuk bagaimana Allah itu menguji kita. Ada orang yang kemudian maafnya, ini rokok misalnya, dia tinggalkan rokok. Dia menyesal ketika dia merokok karena akhirnya banyak harta yang dia belikan untuk hal yang tidak bermanfaat. Ketika meninggalkan rokok, apakah langsung sehat? Tidak, batuk-batuk mungkin. Mungkin tiba-tiba didiagnosa, Pak, kan, apa paru-paru. Padahal ketika masih merokok, dia batuk-batuk, dan ketika masih merokok, mungkin tidak diagnosa paru-paru. Allah puji dia. Begitulah saya ini. Saya dulu masih ingat ceritanya Bapak. Bapak saya ini ikut membayar, dulunya merokok, sampai beliau tinggalkan. Ada temannya beliau yang masih merokok, dikasih nasihat, terus tinggalin rokok, gak ada manfaatnya. Coba uang 5.000, 3.000 itu kamu masukkan dalam kotak infak setiap berikan, Masya Allah, jadi tabungan kamu di atas, tapi jangan tinggalin rokok. Bapak saya dengan temannya ini sama-sama suka lari, maraton. Hari ikut perlombaan. Karena Bapak ikut saat itu umurnya 60 tahun, maka kemudian ikut yang karena ada beda-beda yang umur segini. Beliau dan temannya ngikutin yang 60 tahun ke atas. Hari kewajiban. Ketika beliau lari batuk. Nah, kemudian mungkin karena sisa-sisa di rokok-rokoknya sebelumnya. Tapi saat itu beliau nomor 1. Ada temannya beliau yang masih merokok. Itu ketinggalan di belakang jauh gitu. Dia merasa bahwa saya akan menang. Ketika sudah mulai mendekat ke garis finish, tiba-tiba temannya yang belakang tadi bisa nyalip beliau, dan akhirnya temannya itu yang menang. Dia nomor 2, temannya nomor 1. Penasaran bapak saya, kamu tadi kan sudah batuk-batuk di belakang sama kayak saya juga. Tapi kenapa kamu kok bisa menang? Iya, saya tidak merokok ketika di garis start itu. Makanya kemudian saya batuk-batuk. Setelah itu saya duduk sebentar, saya merokok. Kuat saya kejar kamu, saya tahan kamu. Bapak saya bilang, itu kadang-kadang Allah berikan kayak gitu. Ini ujiannya kawan. Orang yang kemudian bertobat itu bukan berarti langsung gampang hidupnya, susah. Allah memberikan itu supaya Allah ngerti siapa orang yang jujur di dalam tobatnya dan siapa yang tidak jujur. Tapi yang jelas, orang yang bertobat itu barokah, karena ada ketaatan sebagai bertobat. Itulah dahsyatnya tobat. Saya akan sampai 15 menit terlalu panjang. Tapi juga saya jelaskan 4 saja keutamaan tobat. Tobat menjadikan diri mencintai Allah. Tobat menjadikan diri saya dirubah, keburungannya menjadi kebaikan. Tobat akan menjadikan kita menjadi orang yang beruntung ketika kita tobat, karena kekuatan yang Allah berikan hanya untuk orang yang bertobat. Tobat menjadikan kita diberkati oleh Allah dan arti barokah bertambahnya kebaikan kita di hadapan Allah. Sekarang masalahnya, bagaimana cara kita bertobat sesuai dengan panduan salaf?
niat yang benar. Apakah tobat kemudian boleh cerita dosanya dulu ketika dulu dia bertobat? Saksikan jawabannya 1 bulan lagi, insya Allah ada jam dan waktu yang kurang lebih sama. Kalau Ustaznya tidak betul, kita bahas insya Allah bagaimana cara kita bertobat kembali kepadanya. Bagian yang kedua ini yang harus saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Bapak harus tahu ya, apa sih bedanya tobat sama istighfar? Ada yang tahu? Ini diam karena tawadhu atau tidak nanti jawabannya. Karena bedanya antara tawadhu dengan tidak nanti jawabannya itu tipis, lebih tipis dari gelas-gelas kaca. Siapa yang tahu saya kasih hadiah minuman macam-macam. Apa bedanya? Istighfar tidak menunggu tobat. Kalau tobat tidak menunggu istighfar. Memang mereka janjian saja. Itu yang janjian saling itu antum sama istri antum. Apa bedanya tobat dengan istighfar? Ya Pak. Tobat tidak akan mengulangi. Tobat tidak akan mengulangi. Istighfar mengulang-ulang lagi. Kalau masih bisa mengulangi. Oh masih bisa. Atas ilmu atau atas perasaan kan? Pengalaman. Oh, ada yang tahu apa bedanya tobat dengan istighfar? Saya Ustaz, tobat diawali dengan huruf T, istighfar huruf I. Anak SD begitu. Apa bedanya tobat dengan istighfar? Apa Pak? Apa itu? Kalau tobat susah gede. Ingin sholat istighfar dulu saya tunggu. Kalau kalau istighfar perkataan, kalau tobat perbuatan. Sama. Berarti shortcut itu. Jadi bedanya antara tobat sama istighfar adalah tobat itu menyesali dosa yang telah dikerjakan. Dosanya telah dikerjakan, kita sesali, kita bertobat tidak mengulangi kembali. Azamnya, tekadnya tidak mengulang kembali, tapi dia bertobat atas dosa yang telah dikerjakan. Dengan bertobat itu tidak akan mengulangi kembali dosa itu. Kalau istighfar itu adalah ketika kita menjaga diri kita, meminta ampun kepada Allah atas dosa yang telah dikerjakan dan akan dilakukan. Istighfar melampaui pencapaian antara sesudah dikerjakan dan akan dikerjakan. Kita istighfar supaya menjadi kita dari dosa dia akan di masa mendatang. Kalau tobat tidak ada orang yang kemudian di pojok masjid sholat nangis di depan. Kenapa Pak tobat? Dari apa? Dari dosa mencuri. Kapan? Masya Allah nanti malam. Tidak bisa mencuri dulu Pak, baru tobat. Tapi kalau kita istighfar dari apa kamu istighfar? Istighfar tidak perlu nunggu dosa yang ini. Pokoknya saya istighfar atas dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Itu tobat dan istighfar. Jadi kemudian itulah bedanya antara dosa dan istighfar. Apalagi hal yang berkaitan antara dosa dan antara tobat dan istighfar, saksikan insya Allah 1 bulan mendatang. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Tidak ada pertanyaan, tidak ada insya Allah. Pertanyaan? Ya, pengalaman ya Pak. Makar Allah itu kenapa? Makar Allah. Makar Allah itu bukan makar Allah itu bukan kayak makar manusia. Makar Allah itu adab yang Allah berikan ketika seorang hamba melakukan dosa dan penyimpangan. Bapak kalau nanti membaca Al-Kabair galaksi dosa-dosa besar, di situ ada salah satu dosa besar merasa aman. Kalau kita Pak tidak merasa aman dari makarnya Allah, itulah yang menjadikan sholat kita akan tampak khusyuk, yang menjadikan tobat kita akan nasuhah. Ketika kita merasa dibayang-bayang ini makar Allah, kapan orang itu akan terkena makarnya Allah? Ketika kita melakukan dosa dan tidak bertobat kepada Allah. Ya, itulah yang menjadikan kita akan terkena makarnya Allah. Nanti kita bahas surat Al-A'raf tentang makarnya Allah. Bagaimana dahsyatnya makarnya Allah, itulah yang mendorong kita untuk bertobat. Kalau saya dan Bapak merasa tidak aman dengan makarnya Allah, maka kita bertobat supaya makar Allah tidak turun kepada kita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Iya. Saya belum tahu kalau ada soal, saya tidak punya ilmunya tentang riwayat itu. Saya tidak bisa jawab kalau saya belum punya ilmu tentang itu. Insya Allah. Dari hadis siapa? Kalau boleh tahu, riwayat yang tadi. Iya, riwayat tadi hadis siapa? Riwayat saya kalau Oh, coba nanti saya kaji lagi dalam masalah salawat. Seperempatnya itu apa, seperti itu apa. Saya jadikan PR. Akhirnya nanti ngikutin PR ini. Iya Bapak. kalau utang nggak bisa bayar, Kalau kan tidak bisa bayar, kenapa Bapak? iya harus bayar. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ini pernyataan, penyampaian, pertanyaan. Maksudnya Aja. itu utang itu dua mati nggak? Gimana apa perkara utang? Perkara mubah yang akan menghalangi Bapak dan saya masuk surga itu utang. Ya, itu caranya gimana? Jadi bayar. Kalau nggak bisa bayar-bayar, Kalau tidak bisa bayar, jangan utang. Makanya Nabi beliau doanya itu indah. Allahumma inni a'udzubika minal maghsami wal maghlubi. Ya Allah, aku berlindung dari utang dan dosa. Sampai seringnya Nabi dengan doa ini. Kemudian ditanya, kenapa sih berlindung dari utang? Utang kan kembali dari Rasulullah. Karena orang utang itu pasti akan banyak dusta. Dan ingat Bapak, kalau Bapak mati syahid punya utang, berharap masuk surga sampai utang itu dibayarkan. kalau orang yang mati yang diutangi, Yang diutangi gimana? yang utangi mati, Yang utangi mati saja. ini maksudnya bisa dikembalikan ke saudaranya. Bisa, kalau selama dia tidak mengikhlaskan. Sebelum dia mati dia mengatakan, Bapak, utang sama saya tuh, orang itu utang sama saya, nanti minta ya jadi warisan kalian. Ya Bapak tetap minta. Iya. Kalau dia nggak bilang gitu, bisa kita lakukan. Jangan ngarep dulu. Tapi yang jelas bahwasanya utang Rasulullah bersabda, Inna maksa mu'allaqatun baina sama wal ardi hatta yuqadhimu. Sesungguhnya orang itu tergantung antara langit dan bumi. Kalau dia punya utang sampai utang itu dibayarkan, tergantung itu artinya sakit dalam keadaan kesakitan. Oh berarti kekayaan tidak ada, berkaitan tidak ada. Kalau Bapak mengatakan berkaitan, berarti menurut Allah tidak minta mengurus arwah. Waliyahulillah, subhanallah. Ya sebetulnya suci Allah pasti syariatkan yang salah. Dan urusan roh itu Allah tidak mungkin roh itu berkaitan. Tapi saya lihat tuh satu laku tabrakan, kemudian dia tuh muncul lagi malam, itu setan. Rohnya itu sudah diatur sama Allah. Tidak mungkin kemudian akan kelayakan. Apalagi jubir kemudian jadi pocong. Karena ada itu. Gara-gara tidak dilepas tuh. Masyarakat kita tuh saking jauhnya dari ibu, gara-gara pocong dan dilepas, nanti malam dia sakit. Jubir nanti orang. Lu kan kayak gitu enak banget, nggak usah dilepas aja supaya bisa hidup lagi. Ya, tapi yang jelas orang yang hutang itu maka dia akan tergoda. Kalau dia sudah berusaha bayar, tapi tetap tidak punya uang, maka kemudian Allah akan mengampuninya. Selama dia sudah berusaha, maka tidak boleh dibagi warisannya sampai kemudian dibayarkan hutang. Kita harus paham bahwa hutang itu boleh, tapi dalam keadaan apa? Darurat. Bukan menjadi pilihan yang pertama. Kalau kita hari ini justru dikondisikan, masyarakat kita itu dikondisikan untuk hutang. Punya uang kontan, suruh hutang aja. Kenapa? Karena penjualnya seharusnya ada dapat untung lebih besar kalau kemudian dibeli dengan hutang. Kredit itu hutang, Pak. Tidak boleh. Bahkan yang kemudian juga tidak boleh juga itu apa? Haji tapi dengan hutang. Insya Allah. Apalagi hutangnya sampai bersebulan itu. Saya takutin. Ingat bahwa haji dan umroh itu tidak pernah menjadi tujuan. Kenapa kita harus paham ini? Ini titik yang paling penting. Karena kalau kamu meyakini dan menjadikan haji dan umrah itu menjadi tujuan, kamu akan halalkan secara supaya itu haji dan umrah. Kalau kamu menjadikan haji dan umrah menjadi tujuan, perempuan yang menjadi
tujuan. Orang dia belum punya, dia akan paksakan untuk kemudian membebani dirinya dengan hutang, maka kemudian dia haji. Kalau sudah menjadikan haji dan umrah itu menjadi tujuan, tidak Pak. Haji dan umrah itu bukan tujuan, tapi anak tangga untuk menuju kepada keridhaan Allah. Kalau belum ada kemampuan, sabarnya kita dan ridhonya kita itu yang akan menjadikan Allah menghargai kita dan pahalanya mungkin sama dengan orang yang haji. Supaya kita paham. Gimana hutang di dalam masalah haji Ustaz? Itu ada dua Pak. Satu, kalau Bapak punya cadangan uang untuk bayar utang Bapak ketika bayar haji, di mana cadangan itu Bapak bisa jadikan menjadi simpanan untuk bayar utang nanti setelah pulang haji kalau mau berpernikahan. Sebagaimana Imam Ibnu Hazm. Tapi kalau Bapak tidak punya cadangan uang yang bisa dipakai untuk membayar hutang, memang betul-betul secara kalkulasi tidak punya cadangan mana-mana untuk membayarkan hutang, tidak boleh hutang. Karena hutang itu bukan masalah ringan di sisi Allah. Makanya sampai diperintahkan kepada saya, kepada Bapak, nyatet hutang itu kenapa? Karena sekecil apapun kalau hutang akan dimintai hutang jauh oleh Allah, dan Allah tidak mengampuni kalau dosa itu hanyalah hutang sampai kamu dibayarkan. Tidak mengampuni, tidak akan memudahkan urusan hutang sampai hutang yang dia bayarkan itu dibayarkan dari tunaikan. Makanya Nabi, kalau ada orang yang berhutang sahabat, kalau Nabi akan mensolati orang, yang ditanya Nabi adalah hal alaihi dainun. Ini orang punya utang dan punya ya Nabi. Apakah Nabi meninggalkan dia tidak mensolati? Tapi memerintahkan sahabat yang mensolatinya, Nabi tidak mensolati. Tapi kalau kemudian hal alaihi dain, punya utang atau tidak ya Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian mensolati. Itulah masalah utang. Perkara mubah semua mubahnya, tapi dia mampu menghalangi seseorang dari surga. Bahkan orang yang berjihad sekalipun terhalang masuk surga kalau dia punya utang. Kredit kan insya Allah ada utang. Kredit itu utang. Bahasa lembutnya kredit, bahasa kasarnya hutang. Ya, jadi kita harus paham. Tapi kalau utang kemudian dia meninggal, kalau ada yang punya utang, ayo bahkan pada ini saya ada anak yang nganggur, terus tadi meninggal lagi, itu belum selesai, saya itu ditanggung. Ya tidak apa-apa. Biasa orang meninggal itu gitu. Saya biasanya orang yang mana ya? Bagi anaknya. Ya kalau memang tidak punya uang lagi selain itu ya apa-apa. Ya memang mungkin anak curhannya yang membayar. Nah, bentar lagi punya saya. Iya. Terus selama kemudian hutang itu mampu dibayar. Memang hutang itu boleh Pak. Makanya kalau tidak punya lebih baik kita cukup daripada kemudian kita membayarkan hutang. Apa? Lebih baik kita merasa sederhana dengan apa yang kita miliki daripada kita tampak mewah tetapi itu malah hutang yang akan membebani hari-hari kita. Malam jadi tidak nikmat, siang jadi tidak nikmat. Tapi yang jelas orang yang berhutang akan banyak dustanya. Karena Rasulullah SAW. Yang cukup perjalanan ke Bekasi masih jauh. Jadi kemudian kita akhiri apa yang kita kaji dalam kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan membahas kembali kepadanya part 2. Bagaimana kita di dalam bertaubat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu